Selamat pagi, salam lestari. Mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Hari ini kita sharing tentang bagaimana men-set up sebuah angka pengeluaran pada sertifikasi baik FSC maupun PFC. Jadi secara umum bagaimana grand design sebuah costing ya, baik skema FSC maupun skema PFC. Jadi, saya tidak tampilkan data ataupun tidak tampilkan sebuah Microsoft Excel, tetapi lebih ke sharing saja, sehingga Bapak Ibu membayangkan saja ya, bayangan masing-masing. Jadi bagaimana kira-kira grand design-nya. Secara garis besar, hal yang Pak perlu perhatikan adalah bahwa sertifikasi itu mempunyai masa valid selama 5 tahun. Artinya, Bapak Ibu mendesain sebuah costing itu sebaiknya adalah dalam waktu 5 tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bukan. Harus mendesain selama 5 tahun. Berapa kira-kira duit yang harus dikeluarkan untuk mempertahankan sertifikat baik FSC maupun PFC selama 5 tahun. Jadi Bapak memikir sekarang 2025, maka 2030 ditambah 5 dari 2025 tambah 5 berarti 2030. Itu bagaimana kira-kira uangnya yang harus Ibu Bapak keluarkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah parameter biaya atau verifier apa aja selama 5 tahun nanti akan Ibu keluarkan. Ya, jadi kan sudah 5 tahun dan ada biaya apa aja. Tahun pertama ini biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya audit. Yang pertama pasti. Yang kedua adalah biaya AF. Yang ketiga adalah biaya konsultasi ataupun training dan sebagainya untuk mendevelop sistemnya. Ini rata-rata di tahun pertama pasti ada 3 biaya ini, atau minimal ada 2 biaya. 3 ini kalau Bapak Ibu cukup paham, mengerti tentang standar dan timnya cukup bagus, jadi tidak perlu menggunakan biaya yang ketiga. Nah, 3 biaya ini di tahun pertama. Nah, di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, kan 5 tahun. Biaya apa aja? Rata-rata 2, 3, 4, 5 itu adalah biaya audit sama biaya AF. Oke, jadi pasti itu 2, 3, 4, 5 itu harus dibayarkan setiap tahun. Ibu totalkan kira-kira. Tahun pertama berarti ada 3 biaya, tahun kedua itu ada 2 biaya, 3, 4, 5 ada 3, 2, 3, 4, 5 tahun ada 2 biaya. Ibu totalkan selama 5 tahun itu berapa duit yang harus dikeluarkan. Oke, jelas sampai sini. Nah, di tahun kedua, ketiga, keempat tadi sampai kelima, biaya yang cukup bahasa sederhananya atau fix ataupun tidak akan berubah adalah biaya audit. Nah, audit tahun pertama biasanya lebih mahal. Audit tahun kedua ini akan turun. Nah, ini flat. 2 sampai 3, 4, 5 itu flat. Jadi pada saat Bapak Ibu bernegosiasi harga audit harus dipertimbangkan biaya tahun kedua, ketiga, keempat, kelima ini berapa, harus Ibu tanyakan. Jangan sampai nanti di tahun ketiga naik. Maka di dalam konteks ini biaya yang pertama ini, biaya audit ini ditanyakan ke lembaga audit berapa biaya tahun pertama, berapa biaya tahun kedua, berapa biaya tahun ketiga, dan biaya 4 sampai ke 5 berapa di total. Oke. Tahun kedua pasti turun. Itu pasti turun. Rata-rata setahu saya ya untuk lembaga sertifikasi pasti turun. Terus kemungkinan biaya kedua ya tahun kedua 3, 4, 5. Ini biaya administrasi annual fee yang harus dibayarkan berdasarkan omset dalam mata uang USD ke FSC, artinya sebagai member FSC. Namun di dalam proses ini penagihannya tetap melalui lembaga audit tadi. Jadi tagihannya sama ke lembaga audit, tetapi biayanya beda, biaya audit sama biaya AF. Biaya kedua di tahun kedua, ketiga, keempat, yang kelima, biaya kedua AF ini naik turun. Kenapa naik turun? Karena itu berdasarkan omset yang Ibu Bapak miliki selama setahun sebelumnya untuk produk-produk yang mengkategori sebagai produk hutan
Contoh produk kayu berarti kan kena, produk misalnya paper berarti kan kena, produk kayu-kayu recycle berarti kan kena, terus produk norotan kena, terus produk apa namanya MDF, particle board, veneer yang ibu jual, ya ibu jual selama setahun itu omsetnya berapa USD, dan kemudian ada rumus tertentu dan muncullah invoice yang akan ditagihkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi jika Bapak Ibu adalah perusahaan kertas misalnya, dan juga perusahaan juga laminating atau menjual plastik, ya plastiknya dikeluarkan dari omset tadi, keluarkan dari omset. Kalau Bapak Ibu perusahaan furnitur, kayu, dan juga ada juga furnitur aluminium, besi. Nah, furnitur besi atau aluminium tadi dikeluarkan dari nilai omset yang Bapak Ibu setorkan ke para auditor untuk dihitung AF-nya. Nah, perhitungan AF ini menggunakan rumus khusus di standar FSC, dan itu sama. Jadi semua lembaga akan sama casnya jika angkanya Ibu berikan sama. Jadi kan ini rumus khusus, jadi tidak bisa diotak-atik, dan ini memang paten. Namun meskipun paten, dia akan naik turun sesuai dengan omset yang setiap tahunnya dari Januari ke Desember misalnya. Kalau sekarang 2025, berarti Januari 2024 sampai Desember 2024 omsetnya berapa? Itu akan dihitung oleh para auditor pada saat melakukan audit, baik money assessment, surveillance 1, 2, 3, 4 sampai 5. Ya, ini akan dihitung. Jadi dari dasar tadi, maka jika Bapak Ibu adalah pemain pemula, ataupun pabrik pemula, ataupun industri yang baru akan melakukan proses audit FSC, maka saran saya, bikinlah sebuah grand design costing selama 5 tahun dengan biaya variabelnya tadi. Kenapa? Karena apapun bentuknya, tetap ini adalah sebuah konsep yang nantinya akan reduce terhadap profit Bapak Ibu sekalian. Kalau dihitung selama 5 tahun ternyata profitnya masih di atas daripada biaya audit dan biaya AF setelah biaya konsultasi, maka go ahead, lanjutkan sertifikasi. Tetapi jika ordernya mungkin sedikit dan sebagainya, ya, maka itu kembali ke pilihan Bapak Ibu, apakah diteruskan atau tidak. Karena ada beberapa pabrik untuk industri yang tetap melakukan sertifikasi, karena dia termasuk perusahaan yang memiliki konsep yang di atas rata-rata. Artinya apa? Dia ingin memiliki branding bahwa perusahaan bersertifikat FSC, perusahaan tersebut concern terhadap lingkungan dan sebagainya. Itu kan udah wilayahnya branding sekali, dan dia tidak peduli ada order atau tidak order. Ya, ini harus dibedakan. Ada pabrik yang ngejarnya order karena memang ada order FSC. Itu level yang paling, kalau bahasa sertifikat paling rendah ya. Itu memang konteksnya di bisnis saja. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang di atas rata-rata pemikirannya bahwa saya mau sertifikasi, bahwa saya akan concern terhadap lingkungan, bahwa produk saya traceability, bahwa produk saya dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya, compare terhadap peraturan regulator core label dan sebagainya. Jadi ini di atas rata-rata. Di atas rata-rata ini sangat jarang, sekali. Jadi ini untuk owner-owner atau grup-grup perusahaan yang sangat concern terhadap idealisme sebuah sertifikasi. Ya, itu aja dari saya, bagaimana membuat grand design sebuah costing sertifikasi baik FSC PSC selama 5 tahun. Sorry, ada patut sedih. Ya, semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang pemula, bagaimana membuat grand desainnya. Itu aja dari saran dari saya. Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Salam.